Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ain. Saya guru dari SMA Negeri 1 Pelabuhan Ratu. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan materi bab 4 di kelas 11 yaitu mata pelajaran PPKN. Judul pada materi kali ini yaitu peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Seperti yang kita ketahui, gambar di sini memperlihatkan adanya konferensi tingkat tinggi negara-negara non-blok yang disebut dengan KTT. Nah, dalam peran Indonesia untuk menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Nah, kita harus tahu dulu sebelumnya apa makna daripada HI tersebut. HI tersebut mempunyai makna yaitu sebuah hubungan antar bangsa, baik antara warga negara, suatu negara dan warga negara lain, negara dan individu, badan hukum serta negara-negara dengan negara-negara yang lain. Ini disebut dengan makna daripada HI. Seberapa pentingkah hubungan internasional ini bagi Indonesia? Ada kepentingan yang disebut dengan kerjasama antar negara diperlukan itu karena dua faktor. Satu yaitu faktor internal yaitu kekhawatiran terancam kelangsungan hidup sebuah negara. Sedangkan faktor eksternal atau faktor keduanya adalah suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Nah, dalam hal ini, peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional yang disebut dengan adanya politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Seperti yang terlihat pada gambar ini adalah kebijakan politik luar negeri Indonesia tidak terlepas dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pada alinea keempat. Yang berikutnya yaitu politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Pada dasarnya Indonesia memiliki prinsip politik luar negeri yaitu bebas aktif. Bebas artinya tidak memihak dan aktif artinya ikut dalam kegiatan-kegiatan internasional. Dan yang berikutnya adalah pola hubungan internasional yang dilakukan Indonesia. Pola apa? Nah, ini yaitu bilateral. Yang disebut dengan bilateral itu adalah hubungan antar dua negara. Dan ada juga yang disebut dengan kerjasama regional, yaitu hubungan dua negara atau lebih, atau disebut multilateral, artinya kerjasama yang dilakukan oleh banyak negara. Nah, sarana daripada hubungan internasional di sini tentu harus ada. Menurut J. Frankel, ada bermacam-macam sarana yang digunakan setiap negara untuk melakukan hubungan internasional, yaitu bisa diplomasi, bisa negosiasi, bisa lobby, bisa propaganda, serta bisa juga dalam bidang-bidang aktivitas ekonomi dan kekuatan militer lainnya. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Nah, kita ingin tahu dulu apa pengertian daripada organisasi internasional. Organisasi internasional itu adalah wadah kerjasama beberapa negara untuk mencapai suatu tujuan bersama yang telah disepakati. Nah, apakah peran Indonesia di PBB? Nah, ini juga salah satu peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian melalui organisasi internasional. Salah satu peran Indonesia di PBB adalah Indonesia aktif dalam berbagai misi perdamaian PBB di banyak negara. Nah, selain di PBB,
apalagi peran daripada Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional, yaitu salah satunya lagi adalah di ASEAN. Seperti yang terlihat di gambar ini adalah para negara-negara yang berkumpul dalam ASEAN, yang pernah mengadakan KTT di Bali pada tahun 1976. Dari sini kita bisa melihat bahwa peran Indonesia nampak atau sudah terlihat dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Nah, selain di ASEAN juga ada peran Indonesia di gerakan non-blok. Indonesia aktif dalam persiapan penyelenggaraan KTT gerakan non-blok yang pertama di Beograd, Yugoslavia pada tahun 1961. Di sini terlihat Bung Karno yang sedang menjadi perwakilan non-blok kita atau negara Indonesia. Nah, dalam hubungan internasional berikutnya yaitu ada yang disebut dengan perjanjian internasional. Jadi usaha pemerintah itu ada lagi yang disebut dengan perjanjian internasional. Nah, seperti yang terlihat di gambar ini adalah perjanjian internasional yang pernah dilakukan. Perjanjian internasional itu apa? Nah, perjanjian internasional itu adalah suatu ikatan hukum yang terjadi berdasarkan kata sepakat antara negara satu dengan negara yang menjalin hubungan tadi. Nah, organisasi bangsa-bangsa dengan tujuan melaksanakan hukum tertentu yang mempunyai akibat hukum. Jadi apabila dilanggar si perjanjian tadi bisa berakibat hukum. Gitu. Adakah tahapan-tahapan daripada perjanjian internasional? Tentunya ada yang disebut dengan 1 perundingan atau negotiation, 2 penandatanganan, dan yang ketiga itu pengesahan. Penandatanganan atau disebut signature, pengesahan atau ratification. Nah, itu adalah tahap-tahapannya. Selain tahap-tahapan itu, ada juga perjanjian internasional, ketentuan dari Konvensi Hukum Laut tahun 1982. Nah, di sini ada 3 daripada hasil perjanjian Konvensi Hukum Laut tersebut. 1, yaitu pengakuan atas batas 12 mil laut sebagai laut teritorial negara dan kepulauan. Artinya ditarik 12 mil dari darat itu ke laut. Nah, ini adalah batas teritorial. Yang kedua itu adalah pengakuan batas 200 mil laut sebagai zona ekonomi eksklusif. Nah, yang ketiga pengakuan hak negara pengakuan negara tak berpantai untuk ikut memanfaatkan hasil dan kekayaan lautan. Nah, kedudukan perwakilan diplomatik Indonesia. Jadi selain perjanjian juga ada di sini yang disebut dengan kedudukan perwakilan diplomatik. Ada 4 unsur. Ada 4 unsur. Kedudukan perwakilan diplomatik ini bisa menjadi dalam perjanjian internasional tersebut, yaitu 1, hubungan antar bangsa, 2, pertukaran misi diplomatik, 3, status pejabat diplomatik, 4, kekebalan hukum atau hak ekstrateritorial. Nah, bagaimana kedudukannya di perwakilan diplomatik tadi gitu? Kedudukan daripada perwakilan diplomatik itu adalah biasanya disebut dengan korp perwakilan konsuler atau korp perwakilan. Jadi kedudukan perwakilan tadi disebut dengan korp perwakilan diplomatik atau korp perwakilan konsuler. Jadi perwakilan diplomatik ada,
konsuler ada gitu. Nah, kedudukan perwakilan diplomatik menurut Kongres Wina tahun 1961, fungsi perwakilan diplomatik adalah sebagai berikut. Di sini ada 5. 1, mewakili negara, tentunya sebagai perwakilan negara. Yang kedua itu melindungi kepentingan negara. Jadi apa gitu ya manfaatnya atau fungsinya. Jadi 1 tadi mewakili negara, 2 melindungi kepentingan negara, 3 mengadakan persetujuan dengan pemerintah negara yang menjadi kerjasama tadi gitu, yang membuat hubungan. Yang keempatnya itu memberikan keterangan tentang kondisi bagaimana dengan warga negara yang ada di negara tersebut begitu. Yang terakhir yang kelima itu adalah memelihara hubungan persahabatan antar kedua negara. Nah, itu adalah fungsinya. Apakah diplomatik itu mempunyai hak paten atau hak yang lain? Nah, di sini perbedaannya. Kalau perwakilan diplomatik itu ada yang disebut dengan mereka mempunyai kekebalan hukum. Artinya kekebalan hukum itu secara hukum si diplomatik tadi dijamin oleh negara keberadaannya pada negara yang ditempatkan. Contoh, diplomatik Indonesia untuk Brunei. Nah, di negara Brunei, si diplomatik tadi mempunyai kekebalan hukum. Artinya dia tidak bisa diproses secara hukum kalau membuat kesalahan di negara Brunei. Gitu. Maksud daripada kekebalan hukum. Nah, terus ada lagi yang disebut dengan sama ya, mempunyai hak kebebasan. Kebebasan itu artinya si diplomatik tadi bebas bergerak dalam lingkup antara Brunei dan Indonesia gitu. Jadi hanya terbatas pada 2 negara ini saja, tidak bisa bergerak pada negara yang lainnya. Nah, itu Ibu rasa untuk penjelasan tentang bagaimana kedudukan peran diplomatik, konsuler, dan sebagainya dicukupkan dulu sampai di sini. Nanti pada pokok bahasan berikutnya kita akan bahas lagi mengenai bagaimana kedudukan daripada perwakilan diplomatik yang ada di Indonesia. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami dan dimanfaatkan ilmunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.